Oke, selamat pagi. Dari sini kita syuting pagi karena beliau kebetulan mintanya pagi, luar biasa memang Mas Krus nih. Iya, jadi habis sholat subuh nggak tidur lagi. Wah, langsung ke aktivitas tuh Mas ya. Karena sekarang di Player Talk kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama pemain Indonesia pertama di Eropa, benar? Insya Allah ya. Dan mau jadi pelatih, tim pelatih pertama kayaknya di Eropa, iya. Luar biasa ya, luar biasa. Itu gimana Mas? Maksudnya dulu kan Primavera ya Mas ya? Iya, awalnya Primavera. Ya, awalnya Primavera. Orang pertama yang ke Sampdoria berarti Mas? Apa Mas Kurnia Sandi? Gua dulu. Oh, jadi kita memang waktu program Primavera itu kita selain ikut kompetisi di Italia untuk Primaveranya. Jadi karena kita kerjasama dengan Sampdoria, jadi mereka memfasilitasi para pemain yang dianggap punya talent itu diberi kesempatan untuk berlatih dengan tim Sampdoria senior. Oh, gitu. iya. Di tahun pertama itu saya yang kepilih nih untuk latihan dengan tim Sampdoria senior, kemudian ikut friendly match di sana, terus ikut tur Asia. Iya, sempat kan ke Indonesia sempat Mas ya? Iya, ke Indonesia, ke Thailand, ke Hong Kong, sama ke Cina. Gila, ikut pre-season sama tim Sampdoria tuh berarti ya? Itu setelah berapa lama sih di Primavera Mas? Itu setelah... Jalan berapa? Apa baru tahun pertama Primavera Mas langsung? Tahun pertama tuh? Tahun pertama main kan berarti kan di kompetisi di sana main, kan? Nah itu sampai akhir musim, nah itu dikasih kesempatan untuk ikut berlatih dengan mereka. Gila Mas, itu apa ya, kaget nggak tuh? Maksudnya kan pasti Mas kesana cuman ya udah gue mau latihan lah kesana gitu, TC lah sama timnas, tahu-tahu jadi ini Sampdoria mau, itu gimana tuh Mas? Ya, jadi sebenarnya itu jadi titik balik saya sebagai seorang pemain bola lah gitu. Artinya kalau dulu mimpi saya waktu di Indonesia itu hanya sederhana, tapi begitu di Italia saya benar-benar merubah mindset saya harus dapetin sesuatu di sepak bola gitu kan. Jadi saya benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang profesional sejati itu di situ, selain belajar main bolanya. Karena saya melihat kehidupan para pemain di sana seperti apa, bagaimana mereka memanage dirinya sendiri, bagaimana mereka menghargai value dirinya, itu saya belajar di situ gitu kan. Ya apalagi kan kalau sekarang gitu ya udah ada YouTube, kita tahu keseharian tim tuh ngapain sih di Eropa. Kalau zaman dulu kan kita bener-bener buta, mungkin cuma lihat di koran, tim ini nih main di Liga Champion, tim ini main di ini. Pas Mas kesana itu sempat kayak ada kultur shock gitu nggak sih? Ternyata gini ya, ternyata gini ya. Oh iya, jadi itu yang saya bilang bahwa benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang profesional sejati itu yang benar-benar menyentuh di hati itu saat kita uji coba dengan tim Sampdoria Bareti. Itu mereka umurnya 15 tahun ke bawah. Kita sore main, siang kita makan bareng, dan mereka nggak nyentuh itu stick itu nggak disentuh sama sekali. Sama mereka. Sebelum main. Jadi waktu itu saya tanya, kenapa kamu nggak makan stick gitu kan? Bayangin aja anak umur 15 tahun ke bawah, dia mengatakan bahwa ini tidak cukup waktu untuk dicerna. Itu 15 tahun ke bawah tuh Mas? Dan itu tahun 93, bisa kebayang bagaimana kesadaran mereka yang mengerti tentang nutrisi juga. Itu kan basic sebenarnya. Kalau akhirnya Mas udah jadi pelatih kan kesini nih, gila itu basic sebenarnya. Dan mereka dari 15 tahun ke bawah udah diajarin bahwa nggak bisa nih ini. Bukan diajarin, udah menyadari gitu kan gitu kan. Bahkan udah menyadari. Dan ya memang ketika saya di tim nasional pun ya sorry to say, kadang makan masih diingetin dan jujur secara pribadi saya nggak bisa menyalahkan semua pemain Indonesia karena memang waktu saya muda saya nggak dapat itu knowledge tentang itu, edukasi tentang itu. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah untuk semua stakeholder, walaupun zaman sekarang mungkin udah banyak udah lebih inilah ya. Gitu kan. Ya sekarang kan orang belajar juga banyak yang bilang anak-anak sekarang beruntung karena lu belajar tuh banyak source-nya, bisa dari mana aja akan lebih. Betul. Ya kalau zaman Mas dulu apalagi kan mungkin kita tahu wah gila ya gimana rasanya main di luar negeri kayak apa ya gitu kan, apalagi baru 1 tahun berarti di Primavera langsung ke Sampdoria, itu kan ya siapa yang nyangka gue bisa sama Mancini gitu kan, yang siapa pemain topnya lagi tuh, Mancini, terus David Platt ya? David Platt, Gianluca Pagliuca, kemudian Pagliuca di situ ya? Di situ. Montella juga di situ ya? Montella, kemudian ada Djukovic, Attila Lombardo, dan
coaching staff yang di timnas Italia saat ini tuh semua rata-rata Sampdoria. Oh ya? Iya, itu ada Mancini, ada Vialli, tapi waktu saya ke sana Vialli udah pindah ke Juventus. Ada Vialli, ada Salzano, ada Nucciari, ada siapa lagi ya? Iya, itu semua mantan Sampdoria semua. Gila ya. Emang apa ya? Dulu pelatih siapa, Mas? Eriksen kan? Oh iya. Berarti Mas satu orang pertama Indonesia yang dilatih Sven-Goran Eriksson itu. Ya, beruntung. Itu gimana tuh, Mas? Ya. Dia apa ya? Dia bukan orang Italia kan? Bukan, Sweden. Dia Sweden kan? Maksudnya kita kan biasa pastilah. Saya dulu ngerasa pelatih lokal terus dapat mungkin pelatih asing pasti kan ada beda. Ada mungkin kita karena dia satu bahasa jadi kita mungkin nyernanya. Itu dulu pengalaman Mas dilatih sama Sven-Goran Eriksson tuh gimana? Pernah nggak kena marah? Kurniawan apa gitu? Enggak. Mungkin apa ya? Mungkin ya. Dia langsung turun nggak sih, Mas? Turun langsung. Jadi ada part dia yang masuk di lapangan, yang lainnya mungkin dari awalnya asistennya. Jadi part yang tactical dia akan turun. Tapi untuk marah sih enggak ya, karena mungkin karena memang level sepak bolanya udah benar-benar zaman dulu kan Italia benar barometer. Jadi lebih ke apa? Kalau saya lihat sih lebih ke memanage bagaimana suasana di dalam tim itu sendiri, karena ya boleh dibilang itu kan pemain-pemain top semua gitu kan. Kan nggak gampang itu menyatukan ego gitu benar. Itu lebih ke dan itu pasti respect semua tuh ya sama dia ya, Mas Sven-Goran Eriksson ya. Meeting kayak ya kita tahu lah meeting itu tegang banget nggak sih Mas bawaannya kalau sebelum main? Justru sebelum main itu meetingnya sebentar banget lah. Oh ya? Mungkin 10-15 menit. Paling cuma dikasih tahu siapa yang main gitu ya? Saat main terus lebih ke motivasi karena semua dilakukan di lapangan kan. Oh gitu. iya. Jadi hanya remind dan bener-bener suasana itu santai gitu, yang duduk kaki ini. Oh ya? Iya. Itu di yang waktu Sampdoria. Iya, waktu Sampdoria. Gitu sih. Jadi ya karena kita tahu Sven-Goran Eriksson pelatih top di Eropa kan tuh, habis itu dia ngelatih timnas Inggris, ngelatih ya kemana-mana lah itulah dia kan. Ya saya sih kayak wah gila dulu Mas Kurus dilatih Sven-Goran Eriksson apa rasanya gitu. Ya saya kan bayangan kita kan sama nggak ya, marah-marah juga nggak ya mungkin pas latihan atau coaching staffnya banyak waktu itu Mas? Banyak dulu ada. Karena kan maaf kadang di Indonesia pelatih ya cuma 3 gitu coaching staffnya kan, kalau di sana kan kalau kita lihat ini rame banget gitu ya? Enggak, banyak di sana banyak ada beberapa dan tapi poinnya sih sebenarnya bukan itu ya. Kalau menurut saya lebih ke kesadaran para pemain itu tahu value dia gitu kan. Ketika latihan mereka nggak perlu diingetin gitu kan. Jadi mereka akan selalu memberikan 200% karena ketika saya drop atau nggak perform ya tempat akan diganti orang gitu kan. Jadi mereka benar-benar menjaga. Gila ya, di latihan tuh gila tuh Mas. Gitu. Itu Mas juga ngerasa gila nih latihan bener-bener 100%, 200% lah ya. Iya, dan itu terjadi dengan Como juga kemarin, event dia seri B. Iya. Tapi mereka yang benar-benar kalau latihan nggak ada itu namanya bercanda. Iya, mungkin setelahnya oke lah, setelah latihan oke bercanda gitu. Benar-benar profesional dan nggak perlu diingetin. Iya. Nah ini ngomongin value nih ya. Saya ingat dulu kontrak pemain itu apa ya, terkenal besar waktu Mas sama Mas Bima di PSPS. Iya maksudnya ya di mana-mana di media semua. Wah dulu kan PSPS sempat mau bikin kayak Los Galacticos kan. Ya dia ada arah ke sana. Semua pemain tim nasional ditarik ke situ. Itu apa ya? Banyak nggak sih pemain yang ini gara-gara lo nih kontrak kita naik nih apa ya? Itu sebenarnya itu sih kalau yang ngomong langsung sih nggak ada. Cuman kan kita sebenarnya waktu di main di salah satu klub lah di Indonesia dan kita kaget, saya sama Bima terus terang kaget karena salah satu pemainnya ini putra daerah, pemain nasional tapi dihargai segitu gitu kan. Oh ya? Dan kita dan baru itu tahu tuh Mas. Hah? Pemain timnas dan Mas baru tahu itu. Maksudnya baru tahu ada pemain yang cuma segitu gitu. Setelah kompetisi mau habis. Jadi kita berpikir ya udah kita buka aja. Iya, karena itu bisa dibilang ya mungkin dulu lebih tertutup ya klub-klub ya. Nggak ada. Kagetnya kan, ini terbuka loh gitu, dibilang kontrak besar apa gitu. Jadi ketika dapat di PSPS, ya udah manajemen bilang kita buka, oke buka gitu kan. Karena kita berpikir ya udah para pemain ayo. Ini tuh kerjaan lu, ini lu udah ngorbanin segala gitu lah. Lu harus tahu value lu gitu kan.
alhamdulillah gitu. Walaupun mungkin banyak klub yang teriak-teriak kan. Iyalah, pastilah. Ini jadi ngerusak harga nih gitu kan. Tapi minimal kita kan bicara waktu itu as a player kan. Iya. Minimal para pemain udah mulai tahu lah. Iya, karena harganya mereka. Booming banget itu. Ya, saya waktu masih kecil cuman ngeliat ini. Gila ya, pemain bola berarti gede ya gajinya ya. Dulu walaupun memang masih ada bantuan dari APBD dulu kan. Cuman dengan terbukanya kan jadinya ya itu value pemain atlet bola tuh jadi terlihat mulai di situ gitu. Mungkin kan sebelumnya inilah, atau ada mungkin orang tua yang jangan main bola lah, jangan main bola iya gitu kan. Tapi pas lihat itu, besar ya gitu. Dulu Mas sempet di 2016, ini di luar pelatih ya, kita juga sempet kaget. Bakal calon apa udah calon ya hitungannya ya? Ketua Umum PSSI. Calon. Waktu itu udah calon ya? Calon. Itu sebenarnya saya kayak, wah ini keren sih. ini keren sih, maksudnya dari pemain ada paling nggak tuh berani dulu. Ya kalau menurut saya pribadi, ini harus ada yang oke masuk dulu. Ya walaupun akhirnya memang nggak jadi ya, karena kita tahu ya masih dinamikanya kita tahu itu masih rumit. Cuman apa yang dulu jadi kepikiran Mas? Gue kayaknya harus nyoba lah. Sebenarnya ada dua hal. Itu udah jadi pelatih belum sih? Itu belum. Lisensi sudah ada gitu kan. Tapi belum latih. Jadi sebenarnya ada dua poin yang ada di pikiran saya. Yang pertama, saya tuh kalau kalah udah pasti waktu itu. Iya. Tapi saya pengen ibaratnya Mas udah tahu, ini sih gue sebenarnya menang nggak mungkin gitu. Saya tuh pengen membangunkan para senior yang sebenarnya punya kapasitas berorganisasi, lu punya kemampuan untuk mengelola sepak bola Indonesia gitu kan. Jadi saya tuh berharapnya pengennya, ayo kita orang lapangan yang punya kemampuan misalnya, walaupun bukan saya katakanlah, lu ada di dalam gitu kan. Karena kalau kita hanya teriak di luar, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi harus ada yang di dalam, harus ada yang berani. Kalau memang salah katakan salah, benar katakan benar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dulu waktu itu tagline saya adalah sepak bola tanpa rekayasa gitu kan. Karena that time gitu kan. Lu berani banget. Iya, tagline saya sepak bola tanpa rekayasa. Karena that time saya merasa bahwa banyak sesuatu yang diakal-akalin gitu kan. Kan ini dan Mas tahu gitu kan. Jadi itu yang menggugah saya untuk bikin tagline ini gitu kan. Karena sebenarnya ketika bicara profesional itu kan tidak ada kata abu-abu gitu kan. Hanya black or white gitu kan. Nah, kalau apapun itulah, sistem ataupun regulasi, kalau kita lakukan dengan benar, mungkin sepak bola kita akan baik-baik aja. Waktu itu saya berpikir jangan dibelok-belokin lah gitu ya. Maksudnya ya FIFA juga udah bikin rules dan sebagainya kan, dia juga udah penuh kajiannya udah ikutin riset, aja itu kan sebenarnya kan. Maksudnya nggak usah pusing kemana-kemana. Iya, karena kalau misalnya ada sistem ataupun regulasi yang ditolerasikan, ya profesional dengan toleransi akhirnya jadi habit, kebiasaan yang mungkin setiap tahun akan begitu-begitu lagi. Ya apa ya, gue respect kayak pas wah ini keren ya. Gue juga jujur aja, tapi susah sih untuk jadi. Cuman ya udah berani dulu. Berapa vote-nya? Alhamdulillah waktu itu untuk calon PSSI kosong. di luar ekspektasi kan. Ekspektasi gue minus malah. Ekspektasinya minus, kosong ya, lumayan lah ya, adil ya, rata. Dulu di siapa aja calonnya? Mas Kurniawan, Pak Edi Ramayadi yang akhirnya jadi kan. Pak Edi, terus Pak Erwin Aksa, Pak Muldoko. Ya. Gila, lawan-lawannya itu udah jenderal, lawan-lawannya ini luar biasa. Ini Tengjen, tetangga jenderal. Ini AKBP, aku Kurniawan bukan. Gila. Bener. Ya sebenarnya kalau saya tapi berharap kedepannya ada sih Mas, dari mantan pelaku ya. Ya kita nggak tahu, mungkin Mas BP, Mas Kurniawan, Bang Ponario, kita nggak tahu ya. Sebenarnya gitu ya. Hanya untuk itu sih sebenarnya, untuk ngebangunin karena. Tapi sebenarnya senior yang di atas Mas juga ada yang capable pasti kan Mas? Yang punya kemampuan berorganisasi, yang punya visi idealis yang bagus untuk sepak bola. Tapi Mas setelah pas udah ada yang nelpon nggak?
Lu gila apa gitu, ada yang nelfon nggak teman-teman pemain atau senior gitu? Enggak, justru apa namanya, ada beberapa yang nelpon kan, Kurniawan, di belakangmu siapa nih? Gitu-gitu lah. Oh iya. Nggak ada. Terus, punya modal berapa nih? Gue bilang, enggak, gue modal kebaikan aja. Wah, gila. Mantap. Kalah itu udah pasti kan. Saya kira di belakangnya ada Mas BP sama Bima Sakti gitu. Mungkin di belakang. Mas kan kemungkinan nih kalau udah berangkat ya nanti ya. Sekarang habis ngurus visa nih. Masih ngurus visa untuk ke Italia. Akan jadi pelatih Indonesia pertama yang ada di Serie B. Ya ibaratnya levelnya Liga Italia lah gitu. Itu gimana Mas perasaannya, Mas? Jadi waktu gue ditawarin itu, gue bilang iya. Karena gue berpikir akan banyak manfaatnya bagi diri gue dan mungkin bagi sepak bola Indonesia. Walaupun as a coaching staff ya, maksudnya bukan pelatih kepala, tapi kan pasti luar biasa. Tapi pasti gue dapetin sesuatu yang akhirnya nanti akan berguna gitu kan. Iya, bener, buat diri gue sendiri, buat apa namanya sepak bola Indonesia pada nantinya ketika gue ada di lingkungan, di circle yang benar-benar apa namanya profesional gitu kan. Gue mau lihat kalau dulu sebagai pemain, sebagai coaching staff seperti apa gitu. Itu yang satu. Yang kedua, gue punya target dan itu gue sampein ke mereka. Gue pengen dapat lisensi setinggi-tingginya di UEFA gitu kan. UEFA Pro. Itu nggak gampang memang. Benar. Dan karena level AFC itu yang kemarin gue datang ke sana itu sepertinya masih belum tidak ini bisa selevel dengan mereka gitu. Jadi mesti ngulangnya seperti apa itu lagi dikoordinasikan. Gitu. Tapi udah sempat komunikasi sama ya mungkin FIGC-nya di Italia atau sama ada yang bantu itu dari coaching staff dari pelatih. Tim dari Komonya udah sempat ketemu pelatih kepala ya Mas? Oh pas kemarin di sana udah ini. Gua ikut. Oh ikut pre-season ya? Tapi pas Fabregas masuk Mas udah ke sana belum? Waktu gua balik. Fabregas, ini pelatih kamu nih nanti coba dengar nih. Gila mau ngelatih Fabregas luar biasa sih. Ya, dia kan udah sign ya Fabregas ya. Berapa tahun dia? Dia 2 tahun. Oke. Dan daerahnya keren kan, Como kan? Yang terkenal itu kan apa Como Lake itu kan? Lake Como yang artis Hollywood. Ini luar biasa nih. Recommended lah untuk Billy kalau mau ini sana ya. Kalau dia mau ke sana ada tour guide. Nabung dulu. Kemarin presiden di mana? Di Italia? Di Italia juga, cuman di pegunungan apa sih namanya itu perbatasan dengan Swiss. Udah levelnya beda. Kalau di Indonesia ya kita presiden di Lembang. Kita presiden di mana? Di Batu. Kalau ini levelnya udah pegunungan. Kita udah di negara Eropa, udah luar biasa ya. Swiss kan dulu Mas juga pernah main di Swiss ya? Pernah. FC Luzern. Itu kalau itu emang udah di liganya Mas ya? Itu liga Swiss kan, liga top mereka levelnya. Udah ikut Champions League belum? Dari tim dari Swissnya? Karena tim gue itu peringkat keempat, jadi kan yang peringkat 1 Champions League itu waktu itu juaranya Grasshopper Swiss. Nah gue tim keempat itu ikut kualifikasi namanya Intertoto. Oh iya, Intertoto dulu kayak UEFA-nya gitu ya? Jadi kualifikasi kita sistem gugur dan gue gugur di ronde pertama itu lawan Tottenham. Oh ya? Tottenham. Di home kita kalah. Lu ada di bench Mas? Gue main dong. Ikut main walaupun babak kedua tuh. Lawan Tottenham gila. Klinsmann kan? Iya Klinsmann. Jadi di home kita kalah 1-0 kalau nggak salah. Di away itu kalah. Di home kalah 2-1, away kalah 1-0. Ini pemain Indonesia pertama yang main di Intertoto juga berarti kan? Iya kan Mas? Iya. Gila lu enggak maksudnya masuk menit keberapa masih inget nggak Mas? Enggak, maksudnya ini kan momen yang kalau gue jadi kayaknya gue tuh nggak akan lupa dari sebelum main sampai pas akhirnya dimainin tuh ini lawannya Tottenham soalnya. Nggak inget menit keberapa, cuman gue yang begitu masuk tuh. Iya kan pasti kan yang biasa mungkin cuma lihat di TV dulu apa TVRI kali ya dulu apa. Tapi gue sangat beruntung lah waktu itu di Swiss tuh karena ketika pre-season pun kita uji cobanya dengan sama tim-tim top biasanya kalau di sana ya. Itu kan dekat dengan Jerman kan. Waktu Dortmund itu masih ada Andi Muller, Jürgen Kohler, ada siapa lagi pemain top lah. Itu kan gue gila dan main. Gila luar biasa. Dan gue orang Indonesia pertama, bukan sombong ya. Tapi memang memang kenyataan ya. Main di Liga Eropa resmi. Iya.
tanpa titipan gitu kan. Gua trial tanpa dong. rekayasa, tanpa rekayasa. Sepak bola tanpa rekayasa. Pas di loser trial atau memang dari Sampdoria? Oh trial ya? Trial. Jadi gue kira dipinjemin karena kan Mas sudah di Sampdoria nih. Enggak. Nah, jadi kompetisi Primavera itu yang nonton itu selain keluarganya itu scouting. Jadi gue dikasih kesempatan untuk trial 1 minggu di sana. Nah, hari ketiga setelah friendly match, gue cedera, gue disuruh balik, kata head coachnya, udah nggak apa-apa, kamu urus nanti agent kamu urus kontrak. Jadi, gila. Dan gue bangganya apa? Ketika gue sign kontrak itu masuk dunia dalam berita. Zaman dulu dunia dalam berita kan luar biasa. Oh iyalah. TVRI kan. Wah itu. Iya pasti lah. Itu bangga banget. Dan dulu pasti nonton semua orang Mas. Iya itu yang ditunggu kan. Dunia dalam berita jam 9. Gila itu pemain Indonesia. Lu tuh keren baju nggak inget nggak Mas? Lu cari kejar Klinsmann mana nih? Mana nih? Masih ada bajunya? Bajunya udah nggak tahu ya? Nggak tahu deh. Gila itu karena itu Mas, sejarahnya tuh banyak banget ya pemain Indonesia pertama di Eropa yang main Intertoto ya siapa lagi gitu kan? Yang ngegolin pertama di kompetisi resmi. Iya ya. Cetak gol di kompetisi resmi juga ya? Dulu. Itu dulu supporter nggak gitu banyak ya kalau Swiss ya? Rame Mas? Swiss rame, ya? Rame banget. Rame ya? Ya Eropa sih ya, kulturnya udah memang dan kan memang stadionnya kan kapasitasnya kecil juga. Iya. Rame. Berapa lama dulu di Luzern Mas? Itu gua 1,5 tahun. Karena gua masuknya itu setengah musim terus 1 musim lagi. Jadi 1,5 tahun. Ya yang dan bikin respect-nya lagi zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Mungkin sekarang kita udah bisa tahu ada, oh nih ada summer camp klub ini nih. Kalau misalnya kamu oke bisa dilihat, nanti bisa trial. Kalau dulu kan mana tahu akses untuk berangkat ke Eropa aja kan ya mungkin itu ikut Primavera. Seleksi dulu berapa lama? Kalau Primavera gimana sih dulu Mas seleksinya? Kalau seleksinya Primavera kita itu Enggak kan Mas dari Ragunan. Itu mereka ngambil jadi dari Ragunan atau diadain kompetisi atau gimana? Awal Primavera itu diseleksi dari pemain-pemain jebolan ada Suratin Cup sama Piala Ornas ya menurut. Iya. 18 sama 15. Jadi enggak, 15 Suratin ya? itu 17. Oke. Tapi yang diambil kelahiran yang masih muda. Jadi pemainnya diambil situ. Terus dari antar diklat dengan Ragunan. Jadi kita seleksi tahap pertama itu ada 200 orang, terus tahap kedua ada 100 lebih. Itu masih main gelandang apa? Udah striker. Oh, udah striker. Ragunan udah striker. Gila. Dari tahap itu terus kepilih berapa orang dulu yang ke Primavera? Yang ke Primavera 22. Oke, berangkat 22. Pelatih ada yang ikut Mas dari Indonesia? Itu ada Om Danur ya? Om Danur, Om Suhatman Imam sama Om Haricong. Oh, Om Haricong pelatih kiper ya. Iya. Setelah itu bisa ke Sampdoria tuh ya. Itu kepikiran apa itu? Gue masih sampai sekarang masih gila itu dulu dan dulu aksesnya ke sananya gimana? Jauh kan itu ya lokasinya? Waktu pas Primavera tuh di gunung jauh kan? Jauh. Jadi dari kota Genoanya itu sekitar 1,5 jam lah di pegunungan. Jadi kalau summer memang itu tempat kayak Lembang gitu loh. Oh, tempat orang rame. liburan. Tapi ketika winter itu hanya 77 kepala keluarga. Lu bayangin sepinya kayak apa? Nggak ada handphone. 77 iya. Iya nggak ada. Iya dan itu ya. Ada. Ngabarin orang tua pasti. Ya kita kan gaji cuman berapa. Jadi telepon mungkin umum seminggu gitu ya? Telepon umum itu cuman apa kabar? Udah. Oh iya. Gitu. Yang penting dengar suara udah. Iya karena sih. takut bayar. Iya. Wah, gitu. Dan nggak ada dari Primavera dulu nggak ada nih kalau ada telepon kalau kamu mau ini paling dihubunginya ke PSSI dulu ya, PSSI baru ngasih tahu. Dan dulu kan masih ada zamannya kolekol, jadi yang bayar rumah gitu kan. Oh. Jadi paling gitu yang kalau udah nggak ada duit kangen ya udah kolekol. Oh iya. Dan hiburan yang bikin kita di sana lah itu ketika tukang pos datang itu yang harapan itu masih. Kalau sekarang email bos, sekarang email ya. Electronic mail. Kalau dulu ya itu surat-surat. Tapi bagusnya gini, kita bener-bener ini ya banget fokus di situ ya. Sepak bola kita nggak mikir gaji, nggak mikir yang lain. Udah kita main bola ya. Udah latihan main bola bener ya. Bahkan ada yang bilang gini, mungkin lah ya. Mungkin kalau kita hidup di zaman sekarang mungkin nggak akan sekuat dulu juga. Gua juga nggak tahu. Iya. Karena eranya seperti bener, itu. Karena bener. dulu kan bilang, pemain bintang ini. Tapi kita nggak merasa itu gitu kan. Iya. Jadi kita ya kayak orang normal aja. Biasa kita aja. ya udah jalanin hidup normal. Bahwa
kita taunya orang di luar begini. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita nggak keganggu fokus bener, kita. Bener. Iya. Kalau sekarang distraksinya banyak. Ya kita lihat ini, lihat itu, malah jadi endorse. Kadang jadi jadi endorse gitu kan. Gue mau nanya, ada yang bawa mie instan gitu? Oh enggak. Oh, tiap hari makan spaghetti ya? Iya, karena tahun pertama itu kita bawa koki dari Indonesia. Oh, memang bawa chef. Koki. Jadi mereka coba untuk masih aman lah ya. Nge-mix lah. Iya. Tapi lama-lama terus udah nggak ada tuh. Dan mereka suka. Oh iya? Iya. Yes, demikian Player Stall kali ini dengan The Living Legend si Kurniawan Dwi Lianto. Mantap. Mas, makasih banyak ya Mas. Sehat-sehat, sukses terus di Como. Salam buat Fabregas. Amin. Tolong kalau dia nggak mau lari, terus suruh, lari kamu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.